Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Yulianti, saya dari Majelis Taklim Ar-Rahman, Desa Cikopo. Izin bertanya Ustadz. Saya mau tanya Pak Ustadz, kalau ada pemimpin yang banyak melakukan pelanggaran syariat agama, boleh nggak kita protes pemimpin itu? Atau boleh nggak kita ikut demo untuk menurunkan pemimpin itu? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan-jangan Bu Ismiati suka demo nih, suka ikut demo ya? Diam-diam demo ya. Silakan Kiai. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam alam demokrasi salah satu alat kontrolnya itu adalah protes. Turun ke jalan sepanjang demo itu mengikuti aturan boleh. Karena bisa jadi ya demo itu mengingatkan pimpinan. Walaupun sebenarnya di kalangan para muhaddis dengan hadis yang tadi kita sudah bacakan, ulama-ulama muhaddis itu ada yang mengatakan nggak boleh. Haram demo, haram melakukan protes karena itu bisa merubah ya kecintaan pimpinan kepada kita. Tetapi di alam modern, alam demokrasi, hal itu biasa, boleh dilakukan. Maka kalau kita mix dari sebuah pemahaman ulama-ulama hadis dan pemahaman tentang sistem demokrasi, maka boleh menurut saya silakan turun karena itu dianggapnya bagian dari sebuah kecintaan kita. Ibu, kita protes tapi karena kita cinta, maka itu bagian dari sesuatu yang semestinya kita lakukan. Tapi ada orang demo karena dia nggak suka. Jangan heran kalau demo itu ada yang dibayar, ada tukang demo. Ini jelek nih ya, ada tukang demo, jadi dia punya pasukan, ya pasukan hore-hore, kalau dibayar suruh demo-demo. Waktu ditanya, dia nggak ngerti, pokoknya angkat tangan aja, Allahu Akbar saja. Nah orang Islam nggak boleh begitu. Ya, jadi kalau mengikuti hadis dan pemahaman muhadis, nggak boleh kita demo. Tapi kalau mengikuti fuqaha karena mengkombin antara pemahaman demokrasi dan pemahaman ya hadis-hadis yang diajarkan itu boleh. Niatnya mengingatkan, niatnya kita memberikan masukan. Jadi sepanjang itu dilakukan niat yang bagus, ya di dalam sebuah kaidah dikatakan bahwa al-mubah yasiru ibadah bihusnin niyah. Sesuatu yang mubah tidak ada ketentuan hukumnya. Bila dia niatnya bagus maka bisa bernilai ibadah. Jadi Pak Kiai memang boleh ya. Kalau tadi Boleh. mengikuti kaidah yang mana, kalau mau protes ya boleh. Tapi kan yang paling kita juga harus perhatikan adabnya juga bagaimana protesnya. Nggak kemudian menjelekan ya Pak Kiai ya. Jadi adabnya juga harus diperhatikan. Betul ya. Jadi orang Islam itu ketika dia memimpin atau dia dipimpin, maka ukurannya ya ahsanuhum khuluqa. Siapa yang terbaik akhlaknya. Kalau dia memimpin akhlaknya dia perbagus, ketika dia dipimpin maka dia juga mengemukakan, mengedepankan akhlak. Kalau semua orang style hidupnya gayanya semacam ini, maka sebenarnya aman damai gitu ya. Mengedepankan boleh tapi dengan adab, jangan merusak, bakar ini, bakar itu cenderung anarkis dan itu sebenarnya agama kita tidak membenarkan itu. Nah, tapi kalau pemimpinnya sendiri kemudian yang mendapatkan protes itu, sebetulnya sebaiknya menanggapinya seperti apa, Kiai? Kalau kita pemimpin, nah karena tadi Ustadz ya Sukayat sudah mengingatkan kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Pada level manapun bahwa sebenarnya kita punya pertanggungjawaban moral, punya pertanggungjawaban yang mesti kebijakan kita itu harus ya dipertanggungjawabkan.
Kalau kita diprotes, maka apabila protesnya itu benar, bukankah di dalam sholat saja ibadah boleh ditegur? Betul nggak Bu? Bapak, mana imam ratib kita? Ternyata dia lupa, boleh. Siapa yang negur? Yang di belakang imam, co-pilotnya itu yang menegurnya. Bukan semua orang harus menegur. Kesalahan selama ini imam salah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam yang lagi pusing malah tambah pusing. Tapi kalau yang ingetin co-pilotnya yang di belakang dia, subhanallah. Cuma cukup satu orang saja. Maka ini pendidikan buat kita bersama, buat para pemirsa dimanapun juga. Jangan berdiri di belakang imam kalau kita tidak punya kapasitas imamnya. Kalau kita punya, boleh kita taruh situ. Kenapa? Tanggung jawabnya dia menegur. Tapi cara menegurnya itu diatur. Cukup subhanallah, maka harus sudah dipahami itu sebuah teguran. Kecuali wanita, maka dengan tasbih memberikan tepukan, ya nggak boleh dengan mengucapkan subhanallah, tapi tepukan, maka imamnya sudah ditegur, tetapi tidak ada yang terluka dengan teguran itu.